Bapak dan Ibu majelis taklim yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia, di mana kita semua akan didoakan oleh malaikat agar dosa-dosa kita diampuni dan diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita berpisah. Tentu ini adalah sebuah anugerah kemurahan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang masih tetap berkeinginan untuk menambah ilmu agama. Karena Rasulullah SAW ngendika mayyuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Hadisnya sangat singkat, jika Allah menginginkan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, khair, maka akan dipahamkan agama. Jadi sangat sederhana sekali. Kalau kita ingin menjadi orang baik di mata Allah, maka salah satu jalan yang harus kita tempuh adalah menjadi orang yang bisa paham agama. Nah, tentu orang yang paham agama sarananya adalah dengan thalabul ilmi. Lah, orang yang thalabul ilmi tentu ada rujukan kitab yang akan dipelajari sebagai pedoman hidup. Apa itu? Al-Qur'an. Nah, kula lan panjenengan lenggah wonten mriki tentu dalam rangka untuk sama-sama thalabul ilmi, untuk melihat kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an. Meskipun kita yakin bahwa Al-Qur'an adalah sebuah kebenaran, tapi kita ingin melihat sejauh mana kebenaran itu akan kita pahami, kita hayati, kemudian kita amalkan. Nah, maka pertanyaan yang sederhana begini, Bapak dan Ibu, mengapa Allah menurunkan Al-Qur'an? Nah, ini sehingga pada malam hari ini kita datang pun dalam rangka untuk mempelajari isi Al-Qur'an, dan sekaligus juga Al-Hadis, yang itu semua dalam rangka untuk menjelaskan isi Al-Qur'an juga. Maka mengapa Allah menurunkan Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu bukan sekedar hanya kita mencari berkah bacaannya saja. Meskipun kita sendiri membaca Al-Qur'an sudah mendapat keberkahan dari bacaan Al-Qur'an itu. Dengan bukti apa? Ketika kita membaca Al-Qur'an, setiap huruf pun sudah dinilai oleh Allah 10 kebaikan. Nah, ini kalau kita membaca Alif Lam Mim itu sudah 10 kali 3 kebaikan. Apalagi kalau kita membacanya banyak, maka banyak sekali keberkahan Allah yang diberikan kepada hambanya yang mau membaca Al-Qur'an. Namun bukan hanya sekedar bacaan saja, sekaligus juga bukan hiasan. Bahkan kalau sekarang yang tren kan Al-Qur'an sebagai apa? Mas kawin. Betul enggak Bapak dan Ibu? Saya akan nikahkan dengan seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an. Nah, mestinya tidak hanya sekedar simbol seperti itu, mestinya lebih dalam bahwa ini dijadikan mas kawin di dalam pernikahan. Mestinya mudah-mudahan itu menjadi pedoman yang bisa menuntun dia menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah itu pun sebenarnya juga ada di dalam Al-Qur'an. Nah, yang jelas Al-Qur'an diturunkan oleh Allah satu untuk mengendalikan orang hidup. Bapak dan Ibu, Quran ini diturunkan untuk mengendalikan orang-orang yang hidup ini. Kalau tidak kendalikan manusia itu juga bahaya ya. Sesuatu yang tidak terkendali apalagi diikuti dengan emosi. Sekali pertunjukan bisa habis orang ratusan. Loh, iya napa mboten? Ten Malang iki lho nggo nonton bal-balan iki lho, Pak. Ngantek direwangi mati. Ya, ini. Makanya manusia dengan Al-Qur'an akan dikendalikan supaya apa?
supaya hidupnya tidak sembarangan. Nanti akan dijelaskan. Yang kedua, Al-Quran diturunkan sebagai apa? Sebagai petunjuk, ya, petunjuk, pituduh, supaya apa? Jalan kita ini bisa benar. Dan yang ketiga apa? Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Minadz-dzulumati ilan nur. Mila saking punika monggo kita sama-sama. Nah, keberkahan Al-Qur'an itu pun ternyata juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Bapak dan Ibu. Nggih. Misalnya nanti kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Berkahi oleh siapa? Berkahi oleh Allah. Maka ikutilah dia, ikuti Quran. Jadi kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, ada pedoman menjadi bangsa yang baik. Di situ ada UUD dan seterusnya. Ya, ada Pancasila, ada sila-sila dalam Pancasila dan seterusnya. Itu akan menjadi orang baik menurut bangsa. Lah kita sebagai manusia yang diturunkan oleh Allah supaya hidup kita ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka diberi petunjuk. Petunjuknya apa? Al-Quran. Ikuti Al-Quran itu, kan gitu. Dan Al-Quran adalah penuh dengan berkah. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am 155. Podo-podo wong urip nek ngerti carane urip itu berbeda dengan orang yang hidup yang tidak tahu cara hidup. Sama Bapak dan Ibu jenengan tidak temriki, wong sing ngerti ilmune tindak mriki karo wong serang ngerti ilmu tindak mriki nggih beda mengke hasile. Nah ini. Karena apa? Aktivitas kehidupan manusia itu ternyata sama-sama melakukan hal yang sama. Bisa saja di mata Allah niku berbeda hasilnya. Karena apa? Karena niat. Karena niat. An-niyatu nufarriqu bainal adati wal ibadah. Niat itulah yang menentukan seseorang melakukan amal perbuatan bernilai ibadah apa tidak. Itu tergantung pada niatnya. Mila monggo Bapak dan Ibu sing pun tindak enten mriki dengan niat yang betul, fa insyaallah kita akan mendapat dunia akhirat. Nggih, dunia akhirat. Di sini kita bisa bersilaturahim, bisa ketemu, ya. Kita di sini bisa thalabul ilmi dan bahkan kedatangan kita di sini mendapat pahala dari Allah karena apa? Kita menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Thalabul ilmi adalah perintah agama. Kalau kita niati lillahi ta'ala, niat karena Allah, tidak ada niat yang lain, maka apa? Di situ akan menjadi amal kebaikan kita. Nah ini, makanya ikuti Al-Quran itu, karena apa? Al-Quran akan menjadi petunjuk manusia. Wa manittaba'a huda fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia tidak akan tersesat hidupnya di dunia dan tidak akan celaka besok di akhirat. Ini janji Allah. Nah yang kedua, Al-Quran itu membawa kebenaran. Jadi yang pertama tadi Al-Quran memberi keberkahan kepada yang mau mempelajarinya, mau membacanya. Dan yang kedua ini Al-Quran itu akan membawa kebenaran, ya, membawa kebenaran. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi linahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Surat An-Nisa ayat 105. Surat An-Nisa. Nah ini, jadi Quran ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita ikuti bersama. Tapi Bapak dan Ibu, kalau kita belajar tentang kebenaran itu ternyata bermacam-macam. Kebenaran itu bermacam-macam. Ada kebenaran yang hak, kebenaran yang datang dari Allah,
Ini rujukannya apa? Rujukannya adalah syariat, Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau kita mengikuti isi Al-Quran, mengikuti Rasulullah, hadis-hadis yang telah disampaikan Rasulullah, itu adalah sebuah kebenaran yang hak dan kita tidak meragukan lagi isinya. Karena di sini dikatakan inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang betul-betul benar itu ada di dalam Al-Quran. Tapi ada kebenaran-kebenaran lain, kebenaran-kebenaran di dunia ini. Pertama, kebenaran karena jumlahnya banyak. Bapak dan Ibu, sesuatu yang tidak benar bisa menjadi benar karena jumlahnya banyak. Ada enggak seperti itu? Ada. Mergo bolone oke jane kuwi salah. Apalagi sekarang dalam alam demokrasi ada sistem voting. Nah, ini maka ketika orang berprinsip dengan kebenaran yang hakiki meskipun jumlahnya sedikit, tapi karena itu bukan kebenaran yang sebenarnya, maka ada yang mengatakan tidak mau untuk ikut orang-orang yang mengatakan benar tapi sebenarnya itu salah. Nah, ini di dunia ada, ini banyak. Apalagi di dalam alam demokrasi, ya, alam demokrasi. Kemudian yang kedua ada lagi kebenaran karena kekuasaan. Wong ki nek wis kuwasa kadang-kadang salah bisa dipaksa menjadi benar. Apa ada itu Bapak dan Ibu? Ada. Makanya ketika menjadi pemimpin mereka tidak dituntun dengan kebenaran dari Allah, dengan rujukan yang benar, maka kadang-kadang orang memimpin dengan hawa nafsunya. Nah, ini oleh sebab itu ini penting bagi kita semua sedikit banyak untuk melihat agar kita tidak keliru di dalam melihat sesuatu yang sebenarnya itu salah tapi nampak benar, yang benar bisa menjadi salah. Terus yang berikutnya apa? Nanti bisa dilihat itu semua dijelaskan suatu saat nanti kita bahas. Ada kebenaran karena nenek moyang. Banyak ya. Jadi misalkan, lho kowe kok ngikuti itu? Ya mbuh pokoke mbah-mbah mbiyen ngono kuwi kok. Ada enggak seperti itu? Banyak. Kowe iki cilik ra mudeng apa-apa, meneng wae. Mbah-mbahmu mbiyen ngene iki. Zaman Rasulullah juga ada begitu. Rasulullah dianggap menentang ajaran-ajaran nenek moyang. Kan gitu. Meskipun Rasulullah membawa kebenaran ditentang. Karena apa? Tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang. Tapi ketika ditanya terus nenek moyangnya yang bagaimana, wis pokoknya ngono kuwi. Nah, kan susah. Saya itu pernah memberi gambaran kepada orang-orang punya keyakinan pada bulan-bulan tertentu itu menyembelih apa? Menyembelih kambing. Tapi tidak di sini ya. Pas saya ngisi pengajian. Nah, kemudian kebetulan jamaah itu tanya, Pak, saya di bulan ini menyembelih kambing setiap tahun. Kira-kira baik yang mana menyembelih kambing bulan yang seperti ini dengan menyembelih kambing pada waktu Idul Kurban? Wah, kesempatan saya menjelaskan ini. Nah, saya tanya, loh Mbah, jenengan itu setiap bulan ingkang nyan yakini itu kok mesti menyembelih kambing? Dasare keng pundi? Mbuh, pokoke mbiyen mbah-mbahku ngono kuwi. Ya mbah-mbahku ngono kuwi. Nah, baik. Nek jenengan pun kagungan pendapat ngoten, lah nek sakniki pas waktu Idul Kurban, nggih, Idul Adha, orang menyembelih kurban, panjenengan pun pirsa dereng dasaripun. Jenengan pun hafal surate, nggih pun hafal, inak to inanu pun hafal banget. Lah sing dawuh sinten niku? Allah. Lah sakniki kula pengen ngertos jenengan iki dawuh mbah-mbahmu ning urung cetha piye jane, ning iki sing dawuh Gusti Allah, kira-kira jenengan pilih pundi? Mikir, Pak. Oh, kula milih Gusti Allah. Oh, lah nggih pun. Sakniki nek niku wau jenengan dereng jelas saking sinten, nek niki saking Gusti Allah, nggih mang pilih niki sing jelas saking Gusti Allah, enten ganjarane. Oh, ngoten nggih, Pak. Nggih. Habis itu Pak setiap Idul Adha dia kurban terus. Karena apa? Tahu lah, inilah pentingnya ilmu, ya, pentingnya ilmu.
Jadi ketika orang melakukan sesuatu, kita jangan menyalahkan, bisa saja karena mereka belum tahu. Lah ini loh Pak, pentingnya ngaji kan begitu. Akhirnya di kampung yang pernah saya sampaikan seperti itu Pak, dulu korban satu dusun itu paling-paling hanya kambing 2. Sekarang luar biasa, sapi banyak, kambingnya banyak. Karena apa? Karena tahu dia ingin melakukan sesuatu amal ibadah sosial itu tadi, ternyata mempunyai manfaat yang luar biasa. Nah, kebenaran seperti itu ternyata juga ada. Kebenaran karena jumlahnya banyak, kebenaran karena orang kuat punya kekuasaan, dan kebenaran nenek moyang. Nah, tapi kita mencoba bagaimana kita berusaha untuk mencari kebenaran yang datangnya dari Allah, maka kita berusaha untuk mengaji, kan gitu. Makanya ketika ada orang melakukan sesuatu, kita jangan langsung menyalahkan. Sama aja seorang guru tiba-tiba ngasih soal pada muridnya yang tidak pernah diajarkan, ya protes muridnya, bapak piye wae pelajaran wae soal kok angeleran jamaah aku urung tahu ngerti, langsung disalahkan. Ya ndak bisa. Ya sama ketika kita berdakwah, melihat masyarakat tidak bisa langsung kita salahkan. Ketika ada sesuatu yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu, yang dalam hal ini adalah perlu pencerahan, kan gitu. Nah, ketika kita sudah menjelaskan, barulah manusia diberi pilihan. Bapak dan Ibu, ya, karena di dalam Al-Qur'an juga dikatakan, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Janganlah kamu beramal ketika kamu tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka Nabi itu juga memberikan sesuatu pandangan kepada masyarakat, kepada umat. Kalau sudah bukan tugas Nabi lagi, apakah orang itu mau menerima apa tidak, maka kita sama Pak, ngaji itu ditawarkan, oh ini loh yang baik, ini yang tidak. Persoalan jenengan mau dan tidak mau, karena beramal itu harus tahu ilmunya, karena besok Allah akan memintai pertanggungjawaban apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Besok pendengaran kita, penglihatan kita, hati juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kok hati? Hati ini kan menetapkan pilihan Pak. Jenengan tindak mriki mau ngaji, tadi yang menetapkan jenengan berangkat ke sini siapa? Hati kita. Ketika hati kita ini tidak bisa memaksakan untuk berangkat, ya mungkin bisa saja tidak berangkat panjenengan. Karena apa? Nanti di dalam hati juga ada bisikan. Sering saya sampaikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa manusia itu ada bisikan jalan yang baik dan ada jalan takwa, jalan yang tidak baik. Jadi ada yang jalan baik, fujur, tidak baik, kemudian jalan takwa, jalan yang baik. Maka ketika manusia akan melakukan perbuatan yang baik, kadang-kadang ada bisikan, berangkat tidak, dilakukan tidak, begitu. Nah makanya, tapi ini kita akan memilih, hati menetapkan, saya milih yang baik. Karena apa? Oh iya, karena pernah saya mendengar, pernah saya melihat tentang kebaikan itu. Ketika jenengan berangkat, oh iya saya berangkat ngaji setiap malam Rabu. Karena apa? Memang datang pengajian adalah jalan menuju surga, jalan untuk mendapatkan hidayah, jalan untuk mendapatkan ampunan, jalan untuk mendapatkan rahmat. Kan begitu? Apa iya? Oh iya, karena saya pernah dengar hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkah menuju majelis taklim, maka akan diberi jalan kemudahan untuk menuju surga. Nah inilah akhirnya yang menetapkan hati tadi. Dia mendengar, melihat, karena ditunjukkan Al-Qur'annya, ditunjukkan ayat-ayatnya, maka disinilah yang akan membuat kita ini menjadikan jalan kemudahan menuju surga. Dan bahkan orang yang datang pengajian pun ternyata juga akan membawa hati ini menjadi tenang, kan gitu. Majtamanga qaumun fi baitin aw min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Jikalau di situ ada kaum yang berkumpul dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, kemudian dia membaca Al-Quran, yatluna kitaballah, membaca ayat-ayatnya Allah,
kitabnya Allah, wa yatadarrasunahu bainahum, dan mempelajari isinya, memahami, kemudian diamalkan, illa nazalat alaihimus sakinah, maka tidak ada lain kecuali hanya Allah akan mendatangkan sakinah atau ketenangan. Kinten-kinten jenengan dugaan di pengajian ngeten iki tenati ayem napa mboten, Bu? Ayem nggih? Pun angsal teh. Empun. Mergo kula ngerti nek atine ayem dilongas ngantuk. Ngantuk iki meleke nek entuk wedang anget ngono gitu. Nah ini, maka itulah murahnya Allah. Sebenarnya beragama itu tidak ada yang berat Bapak dan Ibu. Ketika kita tidak mampu melakukan karena sesuatu, sebab Allah juga memberi kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada hambanya kecuali dengan kemampuannya masing-masing. Sing abot kuwi jane asline nggo nata ati wae lho. Beragama itu yang paling berat itu kan hanya menata hati dan meyakini janji Allah yang tidak kelihatan. Yang paling berat itu kan itu, meyakini janji Allah yang tidak kelihatan. Kalau janji-janji yang mungkin bisa kelihatan itu akan dicari dan akan direbut oleh manusia. Karena manusia itu punya kecenderungan begini Bapak dan Ibu. Sesuatu yang pasti diberikan, ya, sesuatu yang pasti diberikan oleh Allah, tapi karena belum kelihatan, maka manusia tidak banyak yang tertarik. Tapi kalau ada sesuatu yang kelihatan tapi mendapatkannya belum pasti, manusia berebut. Kinten-kinten ini saged digawe contoh niki. Saged nggih? Jadi misalkan panjenengan pagi-pagi disuruh sholat berjamaah di masjid. Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Berangkat ke masjid sholat subuh itu pahalanya laksana seperti orang sholat malam semalam suntuk, ya mulai semalam suntuk. Mergo iki rong ketok, manusia kan ora pati tertarik. Saumpama niku wae rasa khairum minad dunya wa ma fiha diganti Avanza ngono kira-kira kene rebutan kok, Pak. Sapa wangi sholat subuh berjamaah di masjid dan sholat fajar akan diberi hadiah kontan Avanza terbaru. Ngoten kira-kira wong sak kampung ini metu kabeh ora? Metu Pak, genah. Apa sing ora mergo ora krungu. Lah kok entuk ngono? Iya entuk hadiah kok masjid. Napa niki? Nurul Iman. Wah. Mula bijing takmir ngenekne saya anu mawon. Napa niku door prize. Siapa yang sholat subuh berjamaah mendapat PCX. Wah, ngoten ki rasa akeh-akeh sik. PCX ngoten non. Kula akeh sing teko. Nah, saya katakan apa? Manusia itu punya sifat, sesuatu yang nyata itu berebut meskipun belum tentu dapat. Itu buktinya kayak door prize itu loh. Kemarin apa? Muhammadiyah Colomadu itu ngadakan jalan sehat. Nggur hadiah sepeda ontel pinten nih kok. Sepeda ontel papa, TV, kulkas, mesin cuci. Sing tumut pinten? 7.500 kok. Ngantek direwangi panas-panas. Loh itu. Karena apa? Itu sifat manusia. Ya sifat manusia. Karena apa? Sesuatu yang kelihatan akan dicari. Mula nyuwun sewu sosok aku sering gojekan kali jenengan to. Cap njikiyah kuwi ya tetep akeh wong tuku. Tetep akeh wong tuku niku. Mergo napa? Ya hidup-hidup lah nembak iki engko entuk kan ngoten hidup-hidup. Nah itulah inilah makanya ada kecenderungan manusia. Tapi kalau janji Allah kan tidak mungkin, Pak. Dipungkiri oleh Allah kan tidak mungkin. Maka ketika Allah berjanji seperti pasti dikasih. Cuma kapan Allah ngasih? Ya kita jangan dikte Gusti Allah lah ngoten. Kesalahan manusia itu Allah kayak pesuruh. Loh, coba jangan renungkan saya itu. Kadang-kadang kita ini di hadapan Allah bukan berlaku sebagai seorang hamba. Terserah bagaimana Allah mengatur kita. Tapi kadang-kadang kita memaksa Allah seperti buruh kita. Ya Allah berilah saya ini, ya Allah berilah ini. Karepe saiki ndang diwenehi lah Gusti Allah ya apamu. Lho lak ngoten to Pak, logikane kan ngoten. Makanya dibutuhkan kesabaran, kesungguhan kan begitu itu. Lah nek carane ya Allah berilah saya ini langsung teko, ya Allah berilah ini saya langsung teko.
Lah memangnya Allah apa kita? Kan gitu. Inilah yang mesti harus kita pahami dalam logika bertauhid, logika bertuhan. Tapi ketika kita ini berbuat baik, pasti Allah ngasih sesuatu yang baik. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, pasti Allah mengganti sesuatu yang baik. Itu harus kita yakini. In ahsantum ahsantum li'ang fusikum. Jika kamu berbuat baik, maka sebenarnya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Nah ini mestinya yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Yakinlah misalnya jenengan kerso ngaji setiap malam Rabu, setiap apa ngaji, pasti ada kebaikan yang masuk di dalam diri kita, pasti nggih. Makanya gojekane dulu sering saya katakan wong ngaji kaya dene wong ngadai banyu nganggo kerenjang nih lho nggih. Ngadai banyu kok nganggo kerenjang, kapan katute banyune? Tapi karena seringnya kita terus dikasih terus air itu, ya lama-lama kerenjangnya jadi bersih. Rakit tanggur teles kan ya mesti katut banyune kan gitu. Lah kula jenengan iki sanggurus ngaji terus rakitang sethithik meski katut ngoten lho. Wong kula ngerti niki mung setengah jam kula tekoni wae isine napa ora nek sing mudeng kok. Ning ya sak orarane mesti enek lah sithik-sithik. Yang lain pasti dikasih oleh apa? Diampuni dosanya, ya, didoakan malaikat, diberi rahmat, jalan kemudahan menuju surga, pasti dikasih oleh Allah. Asal kita yakin seyakin-yakinnya. Maka kebenaran itu harus kita yakini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya apa? Al-Quran diturunkan karena agar mengikuti Al-Quran dan jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi adanya Al-Quran diberikan manusia ini supaya menjadi penuntun hidup manusia, supaya apa? Dalam hidupnya jangan sampai dituntun oleh hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu ada titik lemahnya. Apa? Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan mengajak kepada kejahatan. Makanya kadang kita itu susah membedakan senang menurut hakiki kebenaran atau senang menurut hawa nafsu. Nah ini kadang-kadang kan kita susah Pak membedakan, itu tipis-tipis, sangat tipis nih, sangat tipis sekali. Coba saat ini ngeten, contoh ini nggih, contoh niki kira-kira ini senang hati kita secara hakiki atau senang karena hawa nafsu. Misalnya bapak-bapak niki, jenengan nek nonton campur sari penyanyi ini ayu-ayu, ngoten kok seneng napa mboten? Mang jawab jujur, seneng napa mboten? Lah senenge niku nafsu apa senenge hati? Angel to, Pak. Lah ini makanya kan susah. Lah supaya kita tidak keliru, innan nafsa lamaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nah, kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Allah, maksudnya mendapat tuntunan tentang kebenaran. Oke, melihat orang cantik senang biasa, tapi jangan kebablasan. Lah itu ada rambu-rambunya. Di mana? Itulah di aturan Allah, maka rahmatnya Allah yang akan membimbing. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Nah ini jadi tentang mengikuti Al-Quran itu supaya jangan sampai kita diperbudak oleh hawa nafsu, itu ternyata dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 48 Pak. Surat Al-Maidah ayat 48. Al-Quran ini menuntun manusia, nafsu tidak bisa dibunuh Bapak dan Ibu. Manusia ini karena dipilih oleh Allah menjadi khalifah karena ada dua yang dimiliki oleh manusia. Karena dimiliki apa? Memiliki hawa nafsu dan mempunyai akal. Punya akal. Hawa nafsu itu akan mendorong manusia untuk kreatif, berkompetisi dan seterusnya. Tapi ini semua kalau dibimbing yang baik, maka nafsu bisa baik. Sama, hewan punya nafsu, manusia punya nafsu, tapi nafsunya manusia dibimbing oleh rahmat Allah. Ketika hewan itu kepingin nafsunya disalurkan, ya, misalkan ingin menyalurkan nafsu hewan itu, tidak pandang bulu, apa itu ibunya, apa itu adiknya, apa itu apa, nggak pandang bulu, sikat aja, kan gitu. Tapi manusia kan tidak, kalau ingin menyalurkan hawa nafsunya ada caranya, di syariat ada tuntunannya, nikah dulu dan seterusnya, itu tuntunannya.
Ketika manusia ini posisi dia lapar, dia makan, itu pun ada rambu-rambunya. Makanannya halal apa tidak, makanannya bergizi apa tidak, thayyibah apa tidak. Hewan tidak. Ketika lapar, nafsunya butuh untuk makan, keluar dari kandang, di situ ada makanan, ya dimakan. Gak pandang bulu itu tanamannya orang atau tidak, karena mereka gak paham terhadap dosa apa tidak. Nah kalau manusia sampai seperti itu, berarti apa bedanya dengan hewan, kan gitu. Itulah makanya manusia tidak bisa nafsu itu dibunuh. Kalau kepengen bunuh nafsu, ya adanya malaikat. Malaikat tidak punya nafsu, Pak. Mula rasa dua cita-cita kepengen kaya malaikat, mboten saged. Mula malaikatnya diperintah dari Allah adanya samina wa ta'na. Hei malaikat, kae wong nonton bal-balan kae cabutono, kae wong 100 punjul kae cabut, Pak. Mbok lanang wedok enom tuwa padha wae. Nek malaikat duwe nafsu, waduh sing ayu iki tak singkirne, ora ngono. Nggih. Kabeh tak tonton ya nom-nom kabeh kok. Ya nek bocah barang malah ibuke mati anake urip. Lah nek malaikat duwe hawa nafsu kemudian duwe waduh maneman iki nonton iki nek sing ayu iki tak singkirne sik lah, iki sawang-sawangan sik, ora iso ngono kuwi. Malaikat enggak punya nafsu, Pak. Mbok artis secantik apapun, seganteng apapun, Allah dawuh cabut ya cabut. Itu malaikat. Nek menungso kan ora. Sawang sik lah, nggih Pak Lurah nggih. Nah, lho Pak Lurah itu. Ya. Itu loh, jadi itu bedanya di situ. Makanya lah supaya nafsu ini terkendali, ya terkendali, maka dituntun oleh Al-Qur'an. Ya ngono ning aja ngono. Ngoten niku lho karepe lak ngoten niku jane. Aja banget lah kan gitu. Nah, maka Al-Qur'an itu di sisi yang lain memberi kabar gembira kepada orang yang beriman. Jadi kalau sudah 1, 2, 3, kemudian berikutnya Al-Qur'an ini memberi kabar gembira. Kabar sing nyenengke, tapi juga memberi kabar sing menyedihkan. Lah jenengan kepengen kabar sing sedih apa kabar sing nyenengke, kan gitu, yang menggembirakan. Nah, maka dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 25 nanti yang pirsani itu kabar yang menggembirakan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman beramal soleh dibuktikan seperti apa? Atau jenengan iki kerso tindak pengajian, kerso sholat jamaah, kerso infak, kerso poso. Jadi insya Allah panjenengan sedaya termasuk ahli-ahli surga nantinya. Amin Allahumma amin. Mula ojo waleh-waleh, ojo jeleh. Nggih. Ngisak nika. Ya nika titit kae. Nggih. Jebule ngentut titit. Ya ini, kula niki ngaji nek kesuwen kula mboten penak. Mamange ikhlas sudah digembreneng dadi ora ikhlas. Wis entek barang ora wis nggih. Nek pun mang kabari kula. Oh pun nggih, nggih. Jadi itu, kabar gembira dan kabar yang menyedihkan. Menyedihkan buat siapa Bapak dan Ibu? Buat orang-orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang kafir akan masuk neraka. Kowe wedi apa ora? Nah, kan ora wedi aku nek neraka. Neraka rasane piye? Ya ora ngerti wong aku ya padha durung tau ngrasakne. Ning kabare kok Al-Qur'an kuwi, wah wis nek kowe iki diwene minum mbok sekali mau minum awakmu entek. Ya, mendidih laksana seperti besi yang dipanaskan. Oh, kaya ngono kuwi. Sama aja ketika kita ngelak, diwene banyu panas mongah-mongah napa jenengan mari ngelak? Ora mari ngelak. Ya wis nak anu sampeyan aku nek nak dodol es teh, ya ora iso. Masamu ning neraka kok arep dodol es teh. Ya, ora iso. Ya wis, besok nerakane ora neraka jahanam, neraka wel. Neraka wel iki wademe ra karuan, Pak. Ajeng jajal napa pripun? Arep neraka wel coba jajal aku rasane kaya apa? Ampun jajal, Pak. Nek iso kuwi mlebu surga dengan selamat. Amin Allahumma amin. Mula kula lan panjenengan ndonga muga-muga mlebu surga dengan selamat. Maksudnya apa? Padha-padha tekan surga aja nganti kesandung kena alangan, ngoten lho maksude.
Jenengan tindak Jakarta dengan selamat, berarti insya Allah di jalan orang nemoni halangan apa-apa, mbuh bane mbledos, mbuh kecelakaan, mbuh nopo, niku jenenge selamat. Meskipun tekan ngenggon. Tapi ada yang sampai di tempat tapi di jalan dapat masalah. Jadi ternyata kalau kita mempelajari lebih jauh dalam agama itu, besok ki yo enek wong mlebu surga ora selamat. Maksudnya apa? Pas neng perjalanan kesandung. Kesandungnya apa? Kesandung jegur neraka. Sedelo. Mbuh lah sedelone ning akhirat niku suwe banget. Ya suwe banget. Satu hari itu seperti berapa ribu tahun. Napa kepengin nyoba jenengan lak mboten to? Langsung selamat sampai surga. Lah itu yang kita harapkan. Nah, supaya kita bisa terpenuhi ya mari sama-sama kita sabar, ikhlas, istiqomah di dalam ngaji seperti ini, insya Allah kita akan tahu sedikit demi sedikit tentang jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang akan diselamatkan oleh Allah dan birahmat, sama-sama menjadi keluarga besar besok di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.